Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Berbagai hiburan memukau, mulai dari pameran lukis hingga teater, dipersembahkan dalam acara bertajuk Pantas Pentas Volume 2 yang digelar di Panggung Sastra FIB Universitas Hasanuddin. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan yang bertajuk Pantas Pentas Volume 2 ini diselenggarakan oleh salah satu unit kegiatan mahasiswa lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yakni Kosaster FIB-UH. Kegiatan ini diisi oleh beberapa penampilan, yakni pemeran lukis, teater direct theater, spasi IMSI KM FIB-UH, stand-up komedi, langgam, pakarena anida, teater orang kasar, dan musikalisasi puisi. Berbagai lukisan abstrak karya anggota rupa dari Kosaster FIB-UH dipajang dalam pameran lukis. Sedangkan dalam teater direct theater karya Zulkifli bercerita tentang seorang sutradara yang terus memprotes aktrisnya karena selalu kurang dalam penampilan meskipun telah berlatih semaksimal mungkin. Teater lain yang ditampilkan berjudul Orang Kasar. Teater ini mencerminkan realitas sosial kehidupan sehari-hari dengan karakter-karakter yang terlihat kasar. Naskah yang ditulis oleh Anton Chekhov ini memanfaatkan kekerasan untuk menggambarkan konflik dan ketidaksempurnaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karya ini lahir setelah mengeksplorasi sisi gelap manusia dan menyoroti konsekuensi dari perilaku kasar dalam masyarakat. Langgam menampilkan beberapa lagu, yakni Yamas Bangun, Anak Karaeng, Minasa Riborita, dan Ada Pengampe. Adapun musikalisasi puisi dibawakan oleh Dita dan Aci, ciptakan oleh Supradi. Puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti dijadikan musikalisasi puisi oleh Arima Libu dan Reda Gaudiamo. Momen ini menjadi wadah bagi para anggota Kosaster FIB-UH untuk mengasah bakat dan menampilkan keahlian. Berbagai kesenian yang ditampilkan menjadi hiburan tersendiri bagi para penonton. Debat calon presiden dan debat wakil presiden menjelang kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 memiliki sedikit perbedaan, mulai dari pengadaan podium hingga alat tulis berupa kertas dan pena. Lantas, apakah hal ini tidak potensial menimbulkan kecurangan dalam proses debat? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Debat calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Jumat 22 Desember 2023 sedang ramai diperbincangkan. Debat cawapres yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta ini memiliki perbedaan dengan debat calon presiden yang sebelumnya diselenggarakan. Mulai dari pengadaan podium hingga perizinan untuk membawa alat tulis berupa kertas dan pena untuk diletakkan di podium saat debat. Dilansir dari Radio Republik Indonesia dan Narasi TV, Ketua KPU Republik Indonesia, Hashim Asyari, bahkan tidak mempersoalkan para cawapres tiap membawa kertas catatan data. Kendati demikian, Hashim menegaskan bahwa alat bantu lainnya seperti teleprompter dan komputer tablet tidak diperbolehkan untuk dibawa podium saat debat. Terkait hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Phil Sukri, MSI, memberikan tanggapannya mengenai keputusan KPU tersebut. Ya, jadi yang pertama saya kira mungkin kita mesti melihat bahwa kegiatan debat capres maupun cawapres itu kan diatur oleh ketentuan. Nah, prinsip dasarnya adalah semua harus mendapat perlakuan yang sama. Ini yang penting. Jadi kalaupun misalnya disepakati, ini kan masalah kesepakatan. Pakai alat bantu atau tidak pakai alat bantu itu disepakati dan itu harus diberlakukan kepada semua. Tidak boleh ada yang mendapatkan privilege begitu ya, perlakuan lebih. Jadi saya kira tidak ada masalah sejauh itu menjadi kesepakatan bersama. Yang bisa menjadi masalah kan kemudian adalah kalau ada yang kemudian merasa diuntungkan, ada yang merasa kemudian dibantu lebih begitu ya dibanding yang lain, atau ada perlakuan yang berbeda, ini yang bisa jadi masalah. Kalau kemudian ada yang menggunakan, misalnya disepakati dan ada yang menggunakan, ada yang tidak, itu kan sudah hak. Tapi kalau kemudian ini memang disepakati bersama, saya kira tidak ada masalah. Itu makanya pentingnya kemudian KPU untuk memberikan penjelasan bahwa memang ini adalah sesuai kesepakatan, sesuai ketentuan dan diberlakukan secara sama kepada semua yang lain.
Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini juga memang yang perlu kita cermati. Apakah kemudian itu dikaitkan dengan isu bahwa ada kandidat yang barangkali dikhawatirkan tidak bisa maksimal di dalam debat itu, kemudian butuh alat bantu itu. Nah ini kan yang misalnya menjadi penting. Tapi sampai sejauh ini kan belum ada pembuktian terkait dengan itu. Nah itu pun juga harus mendapat penjelasan ya, bahwa kalau memang ada ya harus dijelaskan oleh institusi yang berwenang dalam hal ini KPU, dan kalaupun tidak ya sudah dikatakan bahwa memang tidak ada, karena itu sebenarnya kekhawatirannya ada di situ, kekhawatiran bahwa kemudian karena ada alat bantu kemudian ada yang kemudian terbantu lebih dibanding yang lain begitu. Itu saja saya kira. Selebihnya sejauh itu kesepakatan silakan saja ya, silakan saja, karena prinsip dasarnya kan adalah memaksimalisasi para peserta baik itu cawapres ataupun capres untuk kemudian memaksimalkan semua visi dan misinya, pernyataan dan seterusnya. Jadi diharapkan dengan alat bantu itu dia bisa memaksimalkan, tapi tentu dengan ketentuan bahwa itu tidak menyalahi aturan dan tidak dalam konteks berbuat curang itu. Ya, jadi saya kira begini, ada contekan ini kan pertanyaannya boleh atau tidak. Nah itu kan secara ini yang penting ada ketentuannya. Apakah memang ketentuan membolehkan bawa contekan? Kan begitu ya. Kalau ketentuan tidak membolehkan kemudian dibawa, itu kan berarti keliru. Tapi kalau ketentuan memang membolehkan, silakan saja. Oh ya, itu tidak ada masalah. Ya, itu prinsip dasarnya sebenarnya. Karena kita tidak bisa mendekati aspek ini dalam kerangka suka atau tidak suka. Kita pakai dalam konteks misalnya mau atau tidak mau. Karena ini prinsipnya adalah prinsip formal, ada ketentuan. Nah, ketentuan tadi saya katakan prinsipnya adalah diperlakukan sama. Ya. Bahwa kemudian ada yang memanfaatkan silakan saja, dan tidak memanfaatkan juga silakan karena sudah hak. Tapi prinsip dasarnya dari tadi, apakah kemudian itu diizinkan secara regulasi oleh ketentuan KPU? Kalau tidak itu salah. Itu salah ya. Kalau tidak ada ketentuannya, tidak ada aturannya dan seterusnya, itu keliru karena memang tidak diizinkan ya. Tapi kalau memang diizinkan, hanya ada yang memakai dan yang tidak, itu sudah hak saya kira. Jadi kalau kita melihat dalam situasi ini, prinsip dasarnya adalah KPU sekali lagi sebagai penyelenggara harus menjelaskan bahwa memang apakah memang membawa contekan itu dibolehkan oleh KPU atau tidak. Nah dari sini kita akan melihat apakah kemudian yang dilakukan oleh peserta di debat cawapres itu yang mungkin membawa contekan begitu, itu ia sah atau tidak, kan di situ permasalahannya. Karena kita tidak bisa bilang tidak boleh bawa contekan karena saya tidak suka atau suka, karena ini prinsip dasarnya adalah ada ketentuannya atau tidak. Profesor Sukri menjelaskan bahwa hal tersebut wajar-wajar saja jika merupakan hasil dari kesepakatan bersama dari semua pihak, selama hal tersebut tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan dan diatur oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU. Maka segala jenis aktivitas dalam debat tersebut disebutnya layak dan tidak menimbulkan spekulasi yang tidak berdasar. Rahmatia, Zahra Sabita Sucheng, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.